Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini saya coba menganalisa dan sharing mengenai pandangan saya ataupun prediksi ataupun analisa saya terhadap pergerakan gold dan beberapa pair lainnya serta mungkin akan Bitcoin juga ya. Dikarenakan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, eh, apa yang akan terjadi di bulan April ini untuk pergerakan gold maupun yang lainnya. Sudah lama sekali saya tidak upload video dikarenakan ada beberapa kesibukan, tapi semoga saya bisa rutin kembali memberikan analisa dan market preview kepada teman-teman sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan apa yang perlu kita lakukan. Jika kita punya tradingan terhadap beberapa mata uang ataupun pair yang tadi saya jelaskan, ataupun gold dan Bitcoin atau cryptocurrency. Oke, mari teman-teman kita akan langsung masuk pergerakan gold, di mana sebelumnya kita tahu hari ini sudah banyak sekali, hari ini hari Minggu ya, tanggal 14 April, Iran menyerang Israel dikarenakan mereka tidak senang dan balas dendam terhadap kejadian yang dilakukan oleh Israel, dan Israel pun eh, presidennya ya menyatakan tidak mengetahui bahwa sudah menyerang Damaskus gitu ya, kedubesnya dan segala macam itulah. Ya kita nggak tahu lah, kita dapat informasi ring keberapa gitu ya. Sedangkan apa yang terjadi di luar sana ya hanya mereka yang tahu. Sehingga jika kita punya tradingan ataupun punya posisi transaksi terhadap khususnya gold ya, dan mungkin mata uang lainnya ataupun indeks dolar ataupun cryptocurrency, itu akan sangat terpengaruh oleh geopolitikal. Kejadian di tahun 2022 bulan Maret, yaitu pada saat Ukraina diserang oleh Rusia, itu goldnya terbang. Kemudian juga Israel menyerang Gaza ya, karena ada kejadian juga oleh Hamas gitu ya, akhirnya gold terbang juga. Lalu hari ini terjadi lagi perang antara Iran sama Israel lagi gitu ya. Apa yang akan terjadi di hari Senin besok? Itu yang paling penting, di mana teman-teman ada banyak yang menanyakan apakah terjadi gap up atau apa yang terjadi gitu ya. Apakah terbang lagi atau turun lagi? Apakah gold bisa ke 2.500 bahkan bisa sampai ke 2.600? Bahkan mungkin bisa melebihi daripada itu. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan coba melihat daripada analisa teknikal yang saya miliki, coba saya analisa kembali bersama-sama dengan kita semuanya apa yang akan terjadi sehingga kita bisa mengantisipasi. Semoga saya bisa melakukan analisa ini setiap hari dan bisa saya share di YouTube. Karena ini lagi hot-hotnya ya gitu ya, teman-teman ya. Nah, mari kita masuk ke dalam chart, yaitu chart untuk gold ya. Jadi kita langsung masuk ke gold juga. Saya nggak bahas dulu tentang DXY, tentang indeks dolar, karena itu tidak ada pengaruhnya ternyata. Ya, pada saat kejadian seperti ini, goldnya naik, DXY-nya naik. Gak logik gitu ya. Sehingga harusnya goldnya turun kalau DXY-nya naik, indeks dolarnya naik. Tapi ternyata USD-nya menguat, goldnya menguat juga. Jadi kan aneh kan, semua serba anomali. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan pada saat kejadian dua hal yang harusnya saling berseberangan, tapi ini selaras gitu ya. Goldnya terbang, dolarnya naik. Harusnya logikanya goldnya terjun pada saat DXY-nya menguat. Dan sebaliknya, DXY melemah, goldnya terbang. Tapi ini dua-duanya dianggap safe haven. Ya, karena lagi kondisinya seperti ini. Ada informasi juga bahwa ada negara apa Tiongkok ya, negara Cina itu membeli atau memborong emas. Sedangkan dolarnya tetap naik. Rupiah juga sempat melemah terus gitu ya sampai sempat menembus 16.000. Ya ini aneh semua kan. Jadi kejadian di bulan April dan bulan lalu Maret itu sangat anomali. Tapi coba akan kita lihat bersama-sama ya. Jadi saya akan coba bahas satu persatu supaya teman-teman juga punya gambaran apa yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan secara monthly chart, ya ini monthly chart ya, monthly chart, kita lihat apa yang gold sedang pola terjadi. Polanya apa? Ternyata polanya adalah uptrend. Ya, ini satu. Nah, ini sebelumnya ada juga pola-pola di sininya. Ya, lalu dia mencoba sekarang menembus ataupun menyentuh ujungnya atas. Nah, jadi ada kemungkinan kalau melihat pola seperti ini ya, kan begini nih. Nah, itu logikanya gelombang. Ya, gelombang. Ini gelombang namanya uptrend. Ini secara
chart monthly, bulanan. Jadi chart bulanannya gold dari sejak tahun berapa ini ya? 2000-an ya. 2000 awal, tahun 2000 ya, 2000 ya 2000 atau 2001, 2002, 2003, 2005 dan seterusnya sampai sekarang itu gold sedang uptrend. Artinya apa? Secara pola tren gold memang selalu naik. Ya, sehingga kalaupun ada penurunan biasanya koreksi. Koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik. Koreksi nggak? Nah, itu logikanya ya. Oke. Itu secara polanya dulu kita udah tahu. Nah, jadi teman-teman boleh bisa kita bersama-sama belajar ya. Sekali lagi ini bukan signal trading, ini bukan semacam kepastian dalam dunia trading karena tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Sehingga apa yang kita bahas sekarang ini berdasarkan analisa pola yang sudah lewat. Sehingga ke depannya kita bisa antisipasi seperti apa. Nah, kalau kita lihat monthly, ini sudah jelas ya, uptrend. Nah, jadi kalau monthly-nya uptrend, sehingga otomatis kita melihat lagi pola di bawahnya juga mingguannya gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam chart pattern-nya ataupun candlestick pattern. Kalau kita perhatikan sekarang ini, coba kita lihat ya. Ini dari bulan Oktober nih. Oktober tahun lalu. Ini pas waktu itu Hamas menyerang Israel. Pada saat hari kemerdekaan Israel diserang. Lalu Israel tidak senang. Besokannya dia serang lagi. Perang terus. Langsung terbang. Sampai bulan Mei. April ya. Sampai bulan Mei. Sorry. Sampai bulan April tahun ini. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan sejak di sini. Jadi kalau kita perhatikan, ini saya zoom ya, ini perangnya Hamas di sini. Makanya ada gap up Hamas di sini ya. Catnya ada gap up di gold. Lalu dia terbang terus, nggak ada koreksi sama sekali. Ya, kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya kan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mau seperti itu kan? Ini baru enak nih gelombangin ini. Tapi ternyata nggak dikasih sama market ya. Dihajar terus bulanan 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 ini ada base ya, ini ada supply demand base ya, ini rally base rally ya. Jadi kalau kita bicara secara ininya rally, oke, kemudian ada base. Ini kalau kita bicara bulanan dulu ya, chart bulanan ya, base dan ada rally lagi, rally base rally. Nah, secara bulanan rally base rally, jadi banyak sekali kita perhatikan ya. Jadi monthly chart ini saya tidak pakai TMG ya, timing momentum gold saya nggak pakai. Saya hanya pakai candlestick aja. Ya, kita belajar ini dulu. Oke, monthly chart itu uptrend. Kemudian ada rally, base rally. Sangat strong bullish ya, sangat strong bullish. Artinya apa? Sangat strong bullish. Biasanya kalau terjadi seperti ini umumnya ya normalnya harusnya dia ada koreksi dulu. Ya, sejak tahun 2020. Ya, 2020 walaupun dia naik, dia akan turun lagi. Dia naik, dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi, dia naik, ini nggak ada turun. Jadi ini memang anomali. Jadi ini nggak pernah terjadi sebelum ini, 4 tahun ke belakang. Ini biasanya umumnya mereka kondisinya biasanya turun dulu. Tapi sekali lagi kita perhatikan ini adalah monthly chart ya. Artinya monthly chart itu bulanan. Eh, Chart bulanan sehingga ini belum habis bulanannya. Mereka baru tanggal 14, masih ada 16 hari lagi. Ah, oke ya, kita udah dapat ini. Monthly chart yaitu uptrend dan ada RBR strong bullish. Ya, strong bullish. Artinya apa? Kekuatan buyer sangat kuat. Apakah di sini akan full lagi? Ini kan Marubozu nih ya. Jadi kalau kita zoom lagi nih, ini kalau kita perhatikan ini Marubozu nih. Di bulan Maret ini full candlesticknya Marubozu. Artinya Marubozu itu full. Nggak ada shadow sama sekali. Shadownya kecil sekali. Jadi ini benar-benar bullish, sangat bullish.
ya, bullish, lalu ditambah lagi bullish lagi, tapi ini belum tahu nih akhir bulan ini bagaimana, apakah dia strong bullish lagi, marubozu lagi, atau dia menjadi doji. Ini sangat menarik. Nah, jadi saya bilang makanya di bulan April ini sangat penentuan ya. Closing monthly, closing April ya, April 24 sangat krusial. Apakah doji, apakah marubozu lagi, apakah CS pattern yang lain akan kita pantau terus. Ya, akan kita pantau terus. Nanti di TMG itu setiap hari kita kasih informasi, tapi nanti di dalam YouTube saya coba saya share setiap hari. Kalau saya sempat ya, saya akan coba sharing analisa-analisa yang menarik ataupun yang berguna untuk kita menganalisa bersama. Jadi sekali lagi kembali ke tadi, dari bulan Oktober 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bulan berturut-turut dia terbang terus. Ya, jadi bayangin 7 bulan berturut-turut naik terus, tidak ada koreksi yang dalam. Yang ada hanyalah base malah ya, base. Lanjutan ya malah. Ini menguatkan dia. Jadi seller, buyer, kompakan buyer jadi masuk. Jadi seller menjadi buyer. Nah, sekarang apakah sudah seller masuk? Ini kita nanti lihat lagi di dalam mingguannya ataupun chart daily-nya. Jadi jelas ya. Ini kalau kita perhatikan, ini berapa naiknya sejak ini sampai sini? 6.200 pips ya. Naik terus 6.200 pips. Di mana biasanya gold itu terbangnya paling nggak cuma 4 ribuan. Jadi kalau kita lihat sini, hmm, ya dari sini ke sini misalnya, ulang ini dari tahun berapa nih? Oh 2016 Pak. Kita lihat yang ini dulu. Tapi biasanya dia kalaupun terbang dia pasti akan mencari, nah ini dia nih. Ini sampai 9.000. Ya ini 9.000 pips. Agustus 2018 sampai ini pada saat zaman Trump seingat saya nih ya. Lalu setelah itu dia akan koreksi lagi, lalu dia turun lagi, selalu koreksi lagi. Nah, normalnya selama 4 bulan ini biasanya dia cuma 4 ribuan. Ya ini 4 ribu, 3.900, lalu berikutnya lagi mentok 4.500. Jadi area ini terjadi 4 ribuan pips dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Tapi waktu itu zaman Trump dari bawah sini ke sini itu sampai 9.000. Ini perang dagang Cina, malah bukan perang fisik ya. Kan 9.000 pips. Nah, jadi kalau kita coba menganalisa apakah 9.000 pips terjadi lagi di sini atau dari bawah sini biasanya ya. Dari bawah sini kan, harusnya dari bawah sini. Nah, dari sini 9.000 pips sudah terjadi belum? Hampir ya. Sekarang baru kalau kita tarik lagi, coba kita zoom. Ini kan 1.000 pips ya. Coba kita perhatikan ini 8.000. Ya, berarti 1.000 lagi. Jadi kalau kita perhatikan apakah ini terjadi seperti ini. Oke, nah ya, oke, coba sebentar. Saya akan coba hide dulu ininya supaya kita nggak bingung melihatnya. Ini saya coba hide, hide. Nah, ini dia. Jadi kalau kita coba melihat ya pergerakan gold ini secara harafiah aja ya. Jadi secara harafiah kita lihat tarikan dari sini ke sini nih 9.200 pip. Oke. Dari bawah sini kan dia mantul nih. Ya kan dia turun dong. Dia turun ke sini. Yang warna merah ya. Saya kasih warna merah. Nah, ini kita tarik lagi ke sini. Kan ini elite wave ya. Elite wave. Elite wave kan seperti itu. Jadi naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini ABC lah ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau kita perhatikan berarti gold itu kalau ditarik secara tahunan
dia ada kecenderungan untuk menyamai kenaikan sebelumnya. Kenaikan sebelumnya kita ada cloning dari sini ke sini ya, kita ada copy. Jadi dia turun, dia naik lagi, saya buang turunnya. Jadi agak berapa nih? 2000 berapa di sini kita tarik? 2540. Ya, ini 2540. Kalau kita ikutin pola daripada sebelumnya, di mana dia terbang, koreksi, terbang, koreksi. Nah, lalu setelah itu koreksinya berapa? Nah, kita lihat lagi ya koreksinya. Biasanya kan emang nggak sama, tapi cobalah kita secara harafiah juga. Ini belum pakai teknikal apa-apa, kita hanya menarik garis aja berdasarkan pola. Itu Elliott Wave. Kita lihat di sini berapa? Ini dia. Sampai dia turun ke sini pas base-nya 2065. Berarti ini kebetulan ada base juga di sini. Gitu ya. Ini cara sederhana sekali untuk kita menganalisa gold. Ya, oke. Ini saya buang garisnya. Ini saya buang garisnya. Kita pakai garis biasa. Ini supaya kita punya gambaran. Jadi kalau dari bawah sini ke sini naiknya dari bawah sampai atas ujung ini di luar analisa teknikal support resistance, SND dan lain-lainnya ya. Jadi berdasarkan Elliott Wave aja. Kita perhatikan sini sampai ya kurang lebih 2500-an sampai 200 2540 sampai sekian. Ini baru pakai garis aja ya. Sedangkan kalau dia turunnya kan jelas nih dari sini ke sini kasih warna merah ya ini turun. Lalu kita copy cloning lagi, kita ke sini lagi. Pas menyentuh kurang lebih di daerah sini. Base sini ya. 2000 2000-an, 2000 awal sampai 2050 2060. Ya, ini kurang lebih seperti inilah. Kalau terjadi seperti ini karena polanya kan mirip. Ya, karena polanya mirip. Nah, sekarang kalau kita tarik Fibo lagi, coba cocokin lagi ya. Jadi dari sini ke sini 0,75. Ya, di sini 0,75. Oke, jelas ya 0,75. Lalu Fibonya kita buang lagi. Kita kita analisanya simpel-simpel dulu ya. Sekarang kita tarik lagi dari bawah sini ke sini nggak sampai 50. Ya, nggak sampai 50. Jadi kalau kita tarik dari bawah sini lagi, dapat pas 50. Ya, dapat 50. Nah, lalu apa yang terjadi lagi? Kita buang lagi ini Fibonya, kita tarik lagi Fibo yang baru. Fibo yang bawah, walaupun belum atasnya, belum high ini belum belum terbentuk ya. Coba kita lihat juga. Kalau misalnya sampai di atas, Fibonya berapa? Pas di 50 juga. Jadi kalau misalnya gold terbang sampai ke 2540, maka dia akan terjunnya ke sini juga. Nah, setelah itu baru kita analisa lagi berikutnya. Ya, jadi kesimpulan sementara seperti ini. Ini area dia di sini. Ini saya buang. Kalau sampai goldnya terbang lagi menembus 2036, maka dia mencapai ke 2540. Nah, jelas ya, teman-teman ya. Jadi kita udah punya gambaran nih. Ini Fibo, ini Fibo, ini Fibo. Ya, ini saya buang Fibonya, ini saya buang Fibonya. Karena udah terjadi lewat lama kan. Sekarang kita berharap apa yang akan terjadi? Apa dia terbang terus sampai ke 2000, ada yang bilang sampai 2800, sampai bahkan 3000. Nah, itu kita nggak tahu lah ya. Tapi yang rasional bagi saya adalah mungkin gold akan kalau masih bullish seperti ini dan perangnya nggak selesai, sempat di warning kan, sempat diwanti-wanti oleh Iran bahwa oke, ini udah selesai nih. Tadi dia sudah serang nih dari Sabtu sampai ke Minggu dia udah serang Israel dari Iran udah serang terus, udah stop dia bilang gitu. Kalau lu bales, gua serang lu lagi, kata Iran seperti itu. Jadi makanya sekarang ini adalah kembali kuncinya bolanya di Israel. Apakah Israel ingin melanjutkan perang lagi atau dia cukup udah sama-sama impas lah bagi Iran. Oke, lu udah nyerang gua, ada Damaskus. Ya, ke dubes gua lu serang. Jenderal gua udah mati lah. Nah, sekarang gua udah balas nih. Gua kirim lu berapa ratus drone gitu ya. Dan sempat katanya pangkalan militernya kena atau apa, saya nggak tahu detailnya ya. Tapi yang pasti itu dia udah sama-sama udah balas lah. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kalau Israel ingin melanjutkan lagi dengan membalas serangan ini lagi ke Iran, udah bakal perang pecah.
Sekarang masih semua deg-degan semua ya. Semua lagi coba, ya saya nggak tahu lah Amerika sama Inggris bagaimana, Rusia sama Iran bagaimana saya nggak tahu gitu ya. Karena itu benar-benar mereka geopolitikal semua. Kita hanya pemain retail yang hanya melihat berdasarkan angka-angka aja. Sehingga apapun yang terjadi besok Senin, apakah gap up atau di gap down kita akan bahas lagi. Tapi kita lihat dulu ada patokan-patokannya. Si gold ini belum mencapai di sini. Dia masih belum mencapai supply dia di atas ataupun target dia belum capai. Kalau menurut saya ya, karena Elliott Wave-nya masih belum capai. Jadi target dia itu 2.500-an atau bahkan mungkin 2.600-an lah gitu ya. Nah, kita lihat lagi nanti detailnya ya. Nah, oke, kita buang dulu ininya. Nah, oke ya. Nah, itu terlepas daripada geopolitikal, kita masuk ke teknikal. Oke. Setelah ini apa yang terjadi? Nah, kita lanjut lagi nih. Ya, kita lanjut lagi. Ini saya kasih tanda dulu target target monthly. Enak ya. Jadi kita benar-benar analisanya itu benar-benar bertahap. Saya sukanya gini ya. Ini di luar TMG ya. Kalau TMG lebih detail lagi. Kapan poin-poin titik tertentunya. Tapi saya nggak share di sini. Teman-teman boleh join di grup TMG. Oke. Itu udah jelas nih ya. Oke. Sekarang kita masuk. Setelah ini kita masuk ke mingguannya. Seperti apa. Nah. Setelah mingguannya. Muncullah pola candlestick. Di mana seingat saya hari Jumat itu dia terbang tinggi. Lalu terjun lagi. 1.000 pips. Hampir ya. Naik 500. Terjun hampir 1.000. Disikat nih semua sell, buy, semua kena SL. Ya, mungkin kalau yang sell masih untung ya di atas ya, tapi kalau yang sellnya di tengah-tengah bisa kejilat juga sama SL karena tinggi sekali. Anyway, apapun yang terjadi kita masih perhatikan dia ada long wick. Long wick ada dua kemungkinan biasanya. Ya, area ini akan dikunjungi lagi di area di sini nih. Area dari 2.346 sampai 2.436 juga. Ini area yang akan biasa dikunjungi. Walaupun dia tidak bisa break ataupun break, semua tergantung daripada testing pasar ya. Marketnya seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan nih, ini long tail dikunjungi, long tail dikunjungi semua gitu ya. Mana lagi? Ya, kalau kita perhatikan ini secara weekly ya, long tail dikunjungi, long tail ini dikunjungi juga, tapi beberapa bulan kemudian, tapi kita lewatin yang ini nggak penting, karena udah lewat. Nah ini berdasarkan pola 4 tahun. Makanya nanti di Goldfinger kita punya workshop, kita akan pelajari sampai 10 tahun ke belakang, bahkan sampai 15 tahun. Itu ada pola-polanya, nanti teman boleh ikut workshopnya ya. Tapi sementara saya bahasnya berdasarkan pola-pola candlestick aja. Jadi bukan berdasarkan Goldfinger nanti lagi. Nah, teknik Goldfinger saya itu nanti di workshop baru saya sharing. Intinya pasti selalu untung, selalu profit. Karena kita mencari peluang yang high probabilitasnya tinggi. Nah, oke, kembali lagi kepada pertanyaan kita tadi. Kalau dikunjungi lagi, artinya minggu depan, besok nih, tanggal 15 sampai 19, gold itu mungkin masih akan mencoba maju ke atas lagi. Naik ke atas dia. Mencoba ngebreak ini lagi, itu nanti bahan pertanyaan tergantung Israel. Kalau Israelnya membalas, ya otomatis perang kan. Iran pasti nggak mau kalah lagi karena dia punya tentara lebih besar, armada lebih besar, katanya gitulah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti mereka kan membalas balasan. Nah, akhirnya balas-balasan ya perang lah meluas kemana-mana. Itu bisa mencapai atas lagi. Begitu sesuai dengan target kita di berapa? 2.540-an. Nah, itu satu ya. Nah, oke, ini weekly-nya. Itu skenario pertama. Case pertama yaitu dia akan mencoba fulfill ini lagi, mencapai ini lagi week. Karena di sini banyak buyer, banyak yang mau jual nih, banyak mau jual. Jadi harga akan naik, dia jual, ya. Seller di atas, nungguin ya, bayarnya ketinggal, kejebak di atas. Oke, berikutnya lagi itu yang satu terjadi kalau misalnya gold mencoba terbang ke atas menjadi nomor dua, ya. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus si patokan kita di sini,
24.30 atau 20 ya 24 berapa nih? 24.30 ya, 24.30 atau 24.32 lah tergantung broker masing-masing, maka dia akan terjun ke yang tadi kita bilang, ke sini, ke area 50 yang tadi masih ingat gak? Ya, yang tadi saya kasih tanda sini. Satu di sini, satu dua di sini. Ya, ini ke satu dulu di sini, kedua di sini. Ini saya nggak bicara pakai ilmu teknikal apa-apa ya, nggak pakai TMG, nggak pakai Goldfinger. Ini hanya berdasarkan garis-garis aja candlestick. Simple dulu. Nah, ini dia area-area ini penting nih. Area di base garis ini. Ini kan rally base rally lagi nih ya. Rally base rally secara mingguan. Ini gak cari tadi apa? Base juga. Ini kan base juga. Ini base-nya weekly. Nah, ini base weekly. Base weekly. Ini base-nya monthly. Oke ya, kita lihat lagi, ulang lagi monthly di mana? Ya kan base di sini kan. Jadi ada base weekly, ada base monthly. Jadi masih ada dua gerbang demand ataupun kita boleh bilang demand lah ya, yang perlu kita jaga atau lihat apakah dia jebol atau enggak. Kasih tanda di tengah lah ya. Sebentar. Ini dia. Ada base weekly, ada base monthly. Mungkin dia begini, terjun lagi. Nanti kita akan bahas lagi di setiap harinya. Ya, saya akan coba sharing, coba di YouTube. Tapi kalau di TMG akan saya rutin setiap hari pasti ada. Jadi teman-teman boleh join di grup kita TMG ya ada. Itu setiap hari saya update dan setiap bulan kita ada Zoom bersama. Tapi kalau di YouTube ini saya coba sharing berdasarkan ilmu-ilmu candlestick atau chart pattern dan beberapa analisa lainnya ya supply and demand. Jadi kalau lihat perhatikan masih ada target-target di sini. Kalau dia nggak berhasil terbang ya, ini kondisi ketiga nih ya, kondisi ketiga, skenario ketiga. Jika gold tidak bisa tembus 2433. Ini penting sekali. Kalau dia bisa tembus body, ya bisa tembus body, mana sih teksnya? Bisa. Jika gold bisa break out body ya, 2433 ya, berat kurang lebih dua, tergantung broker masing-masing ya. Maka lanjut ke 2500, 2400, 2500-an, bahkan sampai 2600. Nanti kita bahas lagi supply-supply di atas. Kayak bilangnya sangat penting sekali, kritik, krusial ya di bulan ini. Semua tergantung daripada geopolitikal. Karena ini sellernya udah mulai mau jual nih, tapi apakah ini jebakan Batman atau bukan saya nggak tahu. Tapi kalau kita perhatikan lagi turun lagi ke time frame bawahnya lagi, daily, ini udah mulai, tapi belum engulf. Ya belum engulf ini makanya serem juga nih. Ini belum engulf. Saya berharap waktu itu dia sampai engulf bawah, ya di bawah 2320, 2320 aja. Ya kalau dia bisa di bawah 2320, oh berarti kalau gitu kita patokan gini aja ya. Ini patokannya di sini. Ya, nah kita kasih tanda lagi nih. Jika gold bisa break down body di bawah daripada 2320 ya, maka bisa lanjut turun ke base weekly. Dan, dan nanti kita lanjutin lagi. Setiap hari saya akan coba sharing ya. Semoga saya bisa siapin waktu untuk teman-teman kita belajar bersama, analisa bersama. Jadi ini sangat menarik bulan ini. Nah, jadi perhatikan ini kata-kata kuncinya di sini semua ya. Ini skenario ketiga ya. Skenario ketiga seperti ini. Tapi sekali lagi jika gold bisa tembus atas, lanjut atas, terbang lagi. Tapi jika gold bisa tembus si 2320, maka dia bisa turun lagi ke base-nya weekly. Karena ini ada base lagi sebenarnya sini sih ya. Tapi ini bisa jadi menjadi patokan juga kita menjadi ini si base-nya si daily. Ya, ini sangat jelas sekali, enak sekali ya. Base daily, base weekly, base monthly. Semua dihajar atau enggak kita akan pantau terus.
Tapi sekali lagi hati-hati ini kalau gold terjun dalam ini. Ya, karena dia udah naiknya sangat banyak, likuiditas semua sini udah diambil semua. Sehingga kita mesti hati-hati. Saya rasa itu sangat detail sekali kita punya analisa. Ya, oke. Nah, sekarang terakhir untuk masalah analisa gold kita kembali lagi ke perkecil dulu ya. Ini saya udah kasih tanda ya. Ini berarti sekian berarti saya buang. Ini udah ada patokan-patokannya. Nah, kalau saya perhatikan, saya punya juga analisa di target monthly sudah ada. Ini target atasnya nih ya, saya coba share. Target atas saya di sini sebenarnya. 2475 sampai 2510. Kurang lebih sama berarti. Ya. Target keempatnya adalah di 2560 sampai 2585. Nah, ini dia patokannya. Patokan-patokan besarnya di sini. Nanti dia akan kalau terbang lagi berarti dia menyentuh para si channel line ini. Target kita sama seperti yang awal tadi. Ya, jadi ini patokan-patokan. Target 3, target 2 dia. Nah, ini. Kalau dia bisa tembus target 2 di 2395 sampai 2415 ini dia bisa tembus. Ini kan belum bisa tembus kan. Candlenya kan dalam nih. Ini saya kasih gambar ya. Saya zoom. Ini kalau kita perhatikan ini kan candle ini kan ada target sini. Kalau dia belum nggak bisa break ini, dia terjun lagi. Nah, ini dalam deh. Dalam. Ya, apapun yang terjadi dengan geopolitical, gold taking profit dulu. Ya, mungkin ini dia turun, terbang lagi atas, kita nggak tahu. Nanti kita analisa setiap hari. Ya. Lalu, kalau dia tembus ini, naik ke atas, di sini target berikutnya. Berarti 2500-an. Bahkan bisa sampai 2585. Ya, jadi inilah patokan-patokan utamanya. Jadi kita udah punya patokan di atas bagaimana, di bawah bagaimana. Semoga ini menjadi informasi yang lebih signifikan buat kita. Saya rasa itu. Lalu lanjut lagi ya. Kalau kita perhatikan DXY, nah ini strong. Ini masih strong bullish nih. Ya kan, ini masih uptrend. Nah, secara daily masih uptrend. Makanya saya agak bingung. Ini goldnya naik terus, dolar naik terus, indeks dolar naik terus. Oke, kalau kita lihat Bitcoin, saya udah analisa juga di grup. Silahkan join WhatsApp. Nah, ini Bitcoin ada patokannya kalau dia tembus di bawah berapa? 6.600 ya. Ini patokannya. 6.600 dia tembus ke bawah, langsung lanjut ke bawah lagi ke 4 ribuan, 40 ribuan atau 50 ribuan. Tapi kalau nggak bisa, berarti dia sideways terus. Ini masih area sideways ini. Ya, kita perhatikan terus Bitcoin. Kalau saya belum bisa beli dulu, saya maunya nanti di bawah aja. Kayak waktu itu saya pernah bilang, saya share, saya buy di bawah, kita profitnya gila-gilaan. Jadi sementara saya nggak buy dulu untuk Bitcoin. Tapi nanti kita akan coba analisa lagi di video berikutnya lagi ya. Jadi tolong di subscribe, likes, dan di share, dan dikasih komen. Teman-teman ada pertanyaan apa, semoga saya bisa jawab. Tolong kasih komen yang positif supaya kita saling membangun, saling memberikan informasi sesama traders. Saya Joteng, saya terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semua.